Ide bepergian di bawah air dengan kapal sudah ada selama berabad-abad. Di awal abad ke-19, seorang penemu Belanda bernama Cornelis Drebbel membuat terobosan. Dia merancang dan membangun kapal selam yang berhasil mengarungi sungai Thames di Inggris. Penemuan Drebbel, meskipun masih sederhana, dianggap sebagai salah satu kapal selam pertama yang berhasil. Kapal selam Drebbel terbuat dari kayu dan dilapisi kulit agar kedap air. Kapal ini menggunakan dayung untuk bergerak dan bisa tetap di bawah air selama beberapa jam. Meskipun utamanya hanya demonstrasi potensi, penemuan Drebbel membuktikan bahwa perjalanan bawah air itu mungkin. Selama 2 abad berikutnya, berbagai penemu dan insinyur bereksperimen dengan desain kapal selam. Upaya-upaya awal ini menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk daya tahan bawah air yang terbatas dan sistem penggerak yang tidak dapat diandalkan. Terlepas dari rintangan ini, pengejaran untuk membangun senjata bawah air sejati terus berlanjut, didorong oleh potensi untuk peperangan laut. Pada akhir abad ke-19, kemajuan teknologi, khususnya di bidang mesin dan material, memungkinkan desain kapal selam yang lebih praktis. Kemajuan ini mempersiapkan peran penting kapal selam dalam konflik abad ke-20. Pecahnya Perang Dunia pada tahun 1919 menandai titik balik dalam peperangan laut. Jerman khususnya menyadari potensi strategis kapal selam. U-boat Jerman, kependekan dari Unterseeboot, dikerahkan untuk mengganggu jalur pasokan musuh di Samudra Atlantik. U-boat ternyata sangat efektif. Mereka beroperasi secara diam-diam, mengandalkan serangan mendadak terhadap kapal dagang yang tidak curiga. Kampanye Jerman tentang perang kapal selam tak terbatas memiliki dampak yang signifikan pada perang di laut. Pasukan sekutu kesulitan untuk melawan ancaman U-boat. Taktik anti kapal selam awal terbukti sebagian besar tidak efektif melawan kemampuan kapal selam untuk menyelam dan menghilang. Kampanye U-boat memiliki dampak yang menghancurkan pada pengiriman sekutu, berkontribusi pada kekurangan makanan dan kekurangan bahan perang di Inggris. Keberhasilan U-boat dalam Perang Dunia II membuktikan potensi kapal selam sebagai senjata yang ampuh. Ini juga menyoroti perlunya teknologi dan taktik anti kapal selam yang efektif. Pelajaran yang dipetik selama perang akan membentuk perkembangan kapal selam dan peperangan anti kapal selam selama beberapa dekade mendatang. Perang Dunia II melihat kemajuan signifikan dalam teknologi kapal selam. Sistem propulsi diesel listrik menjadi standar yang memungkinkan kapal selam beroperasi lebih efisien di permukaan dan di bawah air. Pengembangan sonar yang menggunakan gelombang suara untuk mendeteksi objek bawah air merevolusi peperangan kapal selam. Sonar memungkinkan kapal selam untuk menemukan kapal musuh dan torpedo dengan akurasi yang lebih tinggi, bahkan dalam kegelapan atau air keruh. Itu juga memungkinkan mereka untuk bernavigasi di bawah air dengan lebih efektif. Di sisi lain, sonar juga memberi kapal permukaan cara untuk mendeteksi dan melacak kapal selam. Kapal selam memainkan peran penting dalam Perang Dunia II, terutama di medan perang Atlantik dan Pasifik. U-boat Jerman sekali lagi menargetkan pengiriman sekutu, mencoba melumpuhkan aliran pasokan ke Eropa. Di Pasifik, kapal selam Amerika secara efektif mengganggu jalur pasokan Jepang dan menenggelamkan sejumlah besar kapal perang musuh. Kemajuan teknologi Perang Dunia II, khususnya dalam propulsi, sonar, dan teknologi torpedo, meletakkan dasar bagi kapal selam modern. Era pasca perang melihat perkembangan yang lebih canggih, termasuk propulsi nuklir yang akan merevolusi peperangan kapal selam sekali lagi. Peluncuran USS Nautilus pada tahun 1954 menandai titik balik dalam sejarah Angkatan Laut. Itu adalah kapal selam bertenaga nuklir pertama di dunia yang mengantarkan era baru peperangan bawah air. Tenaga nuklir memberi kapal selam jangkauan yang hampir tak terbatas dan kemampuan untuk tetap terendam untuk waktu yang lama. Keberhasilan Nautilus membuka jalan bagi pengembangan kapal selam rudal balistik bertenaga nuklir atau SSBN. Kapal selam ini yang dipersenjatai dengan rudal nuklir menjadi komponen penting dari strategi pencegahan nuklir selama Perang Dingin. Kapal selam modern adalah kapal yang sangat canggih yang dilengkapi dengan sonar, komunikasi, dan sistem senjata canggih. Mereka mampu meluncurkan berbagai senjata, termasuk torpedo, rudal jelajah, dan rudal balistik. Kapal selam memainkan peran penting dalam pertahanan Angkatan Laut modern,
menyediakan kekuatan pencegah yang siluman dan kuat. Saat ini, kapal selam digunakan untuk berbagai misi, termasuk pengumpulan intelijen, operasi khusus, dan menjaga keamanan maritim. Kemampuan mereka untuk beroperasi tanpa terdeteksi untuk waktu yang lama menjadikan mereka aset yang sangat berharga dalam dunia peperangan angkatan laut yang kompleks dan selalu berubah.